kali ini, kami akan membahas mengenai kurikulum IPS kelas 9. Di sini, kami mengambil analisa dari SMP Negeri 24 Semarang. Dalam menyusun kurikulum, tentunya terdapat 3 landasan yang menjadi dasar penyusunan. Nah, kita dapat melihat landasan-landasan tersebut dalam video. Landasan yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Dalam peraturan ini menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum yang akan disusun. Yang selanjutnya adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 mengenai standar kompetensi lulusan dan Peraturan Menteri Pendidikan. Untuk kurikulum yang digunakan kelas 9 SMP Negeri 24 Semarang adalah kurikulum 2013 atau Kurtilas, karena aturan pemerintah daerah masih bertahap dalam mengembangkan kurikulum pada pembelajaran. Apakah efektif kurikulum 2013 jika diterapkan pada pembelajaran sekarang ini? Menurut Ibu Wuryanti yang kami wawancarai di SMP 24 Semarang, menurutnya masih efektif bagi peran guru dan siswa. Nah, lalu bagaimana tahapan dalam menyusun perangkat pembelajaran kurikulum 2013? Langkah pertama adalah memperhatikan silabus yang telah ditetapkan sebagai landasan penyusunan alat pembelajaran IPS. Dalam penyusunan RPP, guru harus memperhatikan pedoman penyusunan. Apakah nantinya RPP tersebut sesuai dengan model pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan peserta didik. Jika RPP sudah tersusun, maka guru harus menentukan model pembelajaran sesuai dengan cakupan materi. Gambar di samping adalah rencana pelaksanaan pembelajaran kelas 9 IPS SMP Negeri 24 Semarang. Kita akan menganalisa RPP tersebut. Dalam kompetensi inti 3.1, dijelaskan bahwa peserta didik dapat menelaah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang negara-negara Asia dan benua lainnya yang diakibatkan faktor alam manusia, pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan manusia dalam ekonomi sosial, dan pendidikan politik. Kompetensi inti tersebut diturunkan menjadi beberapa kompetensi dasar, yaitu 3.1.1 hingga 3.1.5 yang telah memuat kompetensi inti yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya adalah poin 4.1 mengenai alat pembelajaran peserta didik ranah keterampilan. Kompetensi inti pada poin 4.1 diturunkan menjadi kompetensi dasar yang mengharuskan peserta didik dapat mengolah fenomena sosial tentang benua Australia. Dalam tujuan pembelajaran materi benua Australia adalah melalui pembelajaran project based learning, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan letak astronomis, geografis, dan geologis benua Australia, serta mampu mengelompokkan negara-negara di benua Australia dan mampu menjelaskan karakteristik serta dinamika penduduknya. Dalam mengembangkan model pembelajaran, terdapat 3 tahapan, yaitu pembukaan awal pada saat kelas akan dimulai dengan membaca doa, kegiatan inti dengan guru menyampaikan materi, dan yang terakhir adalah penutup dengan memberi penugasan mind map kepada peserta didik. Media pembelajaran yang digunakan adalah PowerPoint. Dalam penilaian pembelajaran, guru melihat dari 3 aspek. Yang pertama sikap, dengan melakukan observasi terhadap karakteristik peserta didik. Lalu penilaian pengetahuan dengan memberi tugas, dan yang terakhir keterampilan dengan melihat hasil penugasan dan melakukan observasi selama proses pembelajaran berlangsung. Asesmen itu kan kasarannya ora terus kowe arep ning SMP 24 kasarannya lewatnya mana enggak seperti itu kan. Kalau asesmen itu kan muter sih, berarti literasinya kan, literasinya mau ke SMP 24 bisa lewat Jalan Pramuka, bisa lewat SMP 3 sana, lewat Ungaran, terus lewat mana lagi kan bisa, atau lewat dari Semarang, lewat Gunung Pati kan bisa. Jadi sebenarnya asesmen itu soalnya itu anak itu diminta untuk pinter literasi lah, membaca dan satunya apa ya enggak, di samping dia harus pinter literasi juga paham dengan materi itu.
keterampilan terkait di kelas 9 ya. Kan biasanya kelas 9 udah fokusnya itu keterampilan Tampilannya apa ya, kemarin itu kita kan ada di semester 2 ini ada apa namanya, materi mengenai kreativitas. Nah kemarin itu kami ujiannya anak-anak saya minta membuat kreativitas dari bahan ketela pohon, sokot dia mereka buat. Tapi di sini kan kami masih terkendala dengan kompor, dapur lah, kita nggak punya yang namanya dapur. Akhirnya mereka membuat di rumah, terus mereka tak suruh membuat video. Nanti setelah di video dibawa ke sekolah, mereka hanya menyajikan di sekolah.